Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPA materi tentang gaya gesek dan gaya berat. Ini lanjutan dari minggu yang kemarin ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang gaya gesek. Gaya gesek itu apa sih? Nah, sebenarnya adalah gaya yang terjadi jika dua buah benda bersinggungan. Jadi ada dua benda yang mengalami gesekan. Gaya gesek dibedakan menjadi dua. Yang pertama gaya gesek kinetis, yaitu adalah gesekan antara benda dengan lantai pada saat benda sedang bergerak. Kalian berjalan, kalian mendorong meja, mendorong kursi. Nah, di situ nanti akan ada gesekan antara lantai dan meja, kursi ataupun kaki kalian. Gaya gesek kinetis dilambangkan dengan Fk dan nilainya selalu tetap dan selalu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Jadi sehingga Fk itu lebih kecil daripada Fs max atau gaya gesek statis maksimum. Selanjutnya adalah gaya gesek statis, yaitu adalah gaya gesekan antara benda dengan lantai pada saat benda belum bergerak, jadi hanya diam saja. Mejanya diam, kursinya diam sebelum digerakkan. Nah, besar gaya gesekan statis sama dengan gaya penariknya, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini dilambangkan dengan Fs dan nilainya 0 sampai maksimum. Gaya gesek dapat menguntungkan dan merugikan manusia. Nah, ini ada beberapa yang menguntungkan ya. Antara lain, gaya gesek dapat membuat Anda berjalan di atas tanah tanpa tergelincir. Gaya gesek pada rem kendaraan bisa membuat berhenti atau memperlambat laju suatu mobil, motor, sepeda, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, gaya gesek antara ban mobil dengan jalan membuat mobil dapat bergerak dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kerugiannya. Gesekan antara ban mobil dan jalan menyebabkan ban mobil cepat halus. Jadi kalau sering digunakan akan membuat ban mobil cepat halus. Nah, pada gesekan pada bagian-bagian yang ada dalam mesin mobil atau motor dapat menimbulkan panas, karena gesekan jadi menimbulkan panas pada mesin-mesin mobil dan motor tersebut. Nah, gesekan antara air laut dan kapal laut dapat menghambat gerak kapal laut, sehingga di kapal laut itu dibuat depannya itu adalah lancip memperkecil kekuatan atau mempermudah kapal lautnya untuk bergerak. Nah, selanjutnya adalah gaya berat. Massa dan berat itu tidak sama, jadi berbeda ya massa. Kalau massa itu adalah satuannya adalah kilogram, sedangkan berat itu adalah satuannya adalah newton. Jadi kalau kita selama ini memberikan suatu bilang beratnya berapa? Beratnya 10 kg. Nah, itu sebenarnya salah. Yang kilogram itu adalah massa, sedangkan berat itu adalah newton. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi hanya bendanya saja. Sedangkan kalau berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Jadi ketika sudah di bumi itu sudah memiliki gaya gravitasi. Nah, secara matematis berat benda itu didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dengan percepatan gravitasi, sehingga ditemukan adalah berat itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, ketika contohnya ada soal massa sebuah kursi itu adalah 10 kg. Berapa beratnya? Nah, gravitasinya berapa? Gravitasinya tidak diketahui. Nah, jadi kalian bisa otomatis menggunakan ini.
10 meter per sekon kuadrat. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau di soal tidak ditulis gravitasinya berapa. Jadi kalian sudah mengetahui gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini tinggal B-nya berapa? Nah, M kali G. M-nya adalah 10, masanya dikali G. G-nya berapa tadi? Nah, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi W-nya atau beratnya adalah 10 dikali 10 adalah 100 Newton. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hukum Newton tentang gaya dan gerak benda. Yang pertama kali menemukan hukum Newton itu adalah Sir Isaac Newton pada tahun 1666. Nah, makanya dikatakan atau disebut dinamai dengan nama hukum Newton. Nah, hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Kita langsung saja. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sebuah benda diam cenderung terus diam. Benda bergerak terus bergerak lurus dengan laju tetap sampai ada gaya yang mempengaruhinya. Contohnya ketika kalian sedang naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi nggak tambah, nggak berkurang dalam jangka waktu tertentu. Makanya kalian 10 menit dengan menggunakan kecepatan 60 km per jam. Ya udah, itu dikatakan hukum Newton 1 sampai kalian berhenti atau mengurangi atau menambah kecepatan. Jadi selama 10 menit itu dikatakan hukum Newton 1. Nah, sehingga sigma F itu sama dengan 0. Jadi gayanya adalah 0. Hukum Newton 1. Hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton berbunyi, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar percepatannya, tetapi semakin besar massa benda, maka semakin besar perlambatannya. Ini satu kalimat dulu. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar percepatannya. Kalau gayanya besar berarti percepatan bendanya juga besar. Kalian mendorong meja dengan gaya yang kalian memberikan gaya yang besar, jadi mejanya juga bergerak, percepatan mejanya berpindah itu juga besar. Semakin besar massa benda, maka semakin besar perlambatannya. Nah, kalau bendanya massanya itu besar, berarti kan semakin berat. Nah, sehingga perlambatannya itu juga semakin besar. Gaya merupakan penyebab perubahan berat benda ya, yaitu jadi bisa ketemulah rumusnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan, atau bisa juga percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Jadi yang ditanyakan apa dulu? Yang ditanyakan adalah gayanya, resultan gayanya ke semuanya, atau percepatan gayanya. Jadi di sini sudah ada F itu adalah resultan gaya, M itu adalah massa benda, A itu adalah percepatan gaya. Nah, saya kasih contoh soal. Nah, suatu benda yang memiliki massa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besarnya gaya yang bekerja pada benda. Yang diketahui apa? Yang pertama, massanya adalah 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Nah, percepatan itu adalah A, 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa? Hitunglah besarnya gaya yang bekerja pada benda. Sigma F-nya jelas. Sigma F rumusnya adalah massa dikali percepatan. Masukkan 10 dikali A-nya berapa? Adalah 2, sama dengan 20 Newton. Ketemulah. Ini ya.
Kalau di sini kan sudah ketemu ini, ya udah berarti besarnya gaya yang bekerja pada benda adalah 20 Newton. Nah, selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Jika Anda memberikan gaya pada suatu benda, gaya aksi, Anda akan mendapatkan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan dengan gaya yang Anda berikan. Contohnya ketika kalian menggunakan panah memanah atau menembak, ketika busurnya itu sudah kalian panahkan, kalian akan mendapatkan gaya reaksi, yaitu berupa dorongan dari depan ke belakang. Maksud dari hukum Newton 3 adalah adanya gaya aksi dan reaksi. Jadi ketika ada aksi, suatu aksi kalian memanah tadi, berarti nanti akan mendapatkan reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya ya berupa dorongan yang menuju ke bawah, sehingga ini dapat ditentukan tanda minus ini sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Kalau dikasih aksi berarti sama dengan ada reaksinya. Tanda min menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, kalau ini aksinya itu ke depan, berarti reaksinya adalah ke belakang. Kalau aksinya ke belakang, berarti reaksinya adalah ke depan. Syarat-syarat gaya reaksi adalah gaya bekerja dengan arah yang berlawanan. Besarnya gaya sama karena sistem diam dan bekerja pada benda yang berbeda. Oke, materi hari ini selesai sampai sini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nah, selanjutnya nanti tugas selanjutnya adalah ini. Latihan siswa dicoba dikerjakan dan segera dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.